Saudara, berani menolak impor, khususnya di bidang pangan, diperlukan tekad politik yang kuat. Karena menolak impor adalah awal dari kedaulatan pangan yang tidak hanya berarti sebagai ketahanan pangan. Secara ideologis, pilihannya adalah berdaulat di bidang pangan. Salah satu wujudnya adalah memastikan kesediaan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Misalnya apabila pemerintah mengimpor beras untuk menangani kelangkaan dan kenaikan harga akan menyalahi kebijakan kedaulatan pangan. Selengkapnya akan dibahas bersama anggota DPR dan juga Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Herman Hairon. Ya, terima kasih Pak Heron sudah hadir di Studio 6 TVRI. Ya, terima kasih. Ya, ini kita membahas tentang masalah impor dan juga kebijakan di bidang pangan nih Pak. Betul. Ya. Ini kan memang banyak pihak juga, beberapa kalangan yang menilai bahwa kebijakan impor ini di satu sisi memang diperlukan pada saat produksi sedang menurun Pak ya. Ya, tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa ini melanggar komitmen pemerintah untuk kita berdaulat di bidang pangan. Bagaimana pendapat Pak Herman? Saya kira persoalan pangan sudah utuh diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan. Itu merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 96. Jadi kita memang mencoba mendalami dari pengalaman panjang bangsa kita, mendalami dari sebuah potensi ke depan. Tentunya ketika revisi undang-undang itu semangat dan spiritnya adalah menuju kepada kedaulatan dan kemandirian pangan, ini adalah sebuah filosofis dasar yang ingin kita capai dalam bidang pangan. Namun demikian, saya kira pengalaman juga menunjukkan beberapa hal yang tentunya bukan aspek produksi saja yang kita pertimbangkan. Bahwasanya sampai saat ini masih terpenuhi produksinya, iya. Tetapi ruang-ruang spekulasi itu masih ada. Sehingga apa? Bahwasanya di dalam undang-undang, ketahanan pangan, keamanan pangan, tentunya ini juga menjadi prioritas di dalam undang-undang itu. Nah, sehingga saya kira semangat spirit kedaulatan dan kemandirian pangan tentunya juga harus mempertimbangkan terhadap situasi dan kondisi. Kalau kemudian produksinya tidak mencukupi, kita dalam situasi krisis, harga pangan yang terlalu tinggi dan sulit terjangkau oleh masyarakat, tentunya undang-undang juga memberikan ruang kepada pemerintah bahwa jika memang produksi tidak mencukupi, kemudian jika dalam situasi krisis, krisis itu tergantung kepada statusnya, apa yang akan dicanangkan oleh pemerintah. Tentunya ada ruang yang silahkan memenuhi memenuhi kebutuhan tersebut. Impor saya kira tidak menjadi sebuah dosa gitu ya, selama bahwa kita tetap bahwa spirit dan semangatnya tetap di dalam koridor kedaulatan dan kemandirian pangan tersebut gitu. Ya, sejauh ini Bapak melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah on the track nggak Pak? Ini artinya untuk semua itu untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut sembako, katakanlah misalnya seperti itu. Kalau melihat dari potensi untuk produksi pada tahun ini, saya kira cukup baik. Karena pertama adalah situasi iklim yang juga bersahabat. Tahun ini ataupun tahun sebelumnya tidak ada banjir yang meluas seperti tahun 2012 misalkan. Kemudian juga tahun ini saya kira tidak ada organisme pengganggu tanaman yang masif gitu ya. Tidak ada hama yang cukup berat bagi penanggulangan kita. Kemudian yang ketiga, saya kira fiskal atau anggaran kita cukup besar untuk stimulus menyiapkan terhadap ketersediaan pangan ini. Jadi dalam kacamata kami, kalau melihat dari unsur-unsur input yang disediakan oleh pemerintah pada saat ini, semestinya tidak terjadi impor, semestinya. Tetapi kalau melihat dari realitas bahwa harga cukup tinggi, memang ini karena ada masa tanam yang mundur selama 2 bulan gitu ya. Kemudian stok bulog yang saya kira ini perlu diperkuat. Tentunya ini harus dipertimbangkan dalam dua sisi. Apakah kita akan tetap mengandalkan masa panen yang akan datang ini, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pangan di seluruh masyarakat Indonesia, utamanya beras, maupun untuk stok bulog. Karena bulog saya kira masih membutuhkan untuk baik cadangan beras pemerintah maupun untuk ketercukupan penyaluran raskin.
Jadi raskin dan cadangan pemerintah saya kira ini dua hal yang sangat penting yang tentunya ada dua sisi yang harus diperhatikan. Bulog mencukupi, pangan tercukupi di masyarakat, dan hitung-hitungannya silakan pemerintah menghitung apakah mencukupi atau tidak, termasuk melihat realitas bagaimana situasi fluktuasi harga. Baik, Gitu. Pak Herman, kalau misalnya adanya raskin tentu juga harus memperhatikan kualitasnya tersendiri. Ya. Dan Pak Herman, untuk memberantas dan menekan batasan impor tentu banyak halangan. Salah satunya adalah dengan adanya mafia impor. Bagaimana pemberantasan dari mafia impor sendiri? Ya, saya kira pangan, khususnya pangan pokok, beras dan pangan pokok lokal lainnya, itu kan dalam undang-undang yang baru di Undang-Undang 18 tahun 2012 itu adalah hak asasi manusia. Sehingga kewajiban pemerintah untuk hadir, untuk memberikan intervensi dalam berbagai sisi, baik ketersediaan maupun keterjangkauan, ya, ketersediaan dan keterjangkauan. Nah, di dalam undang-undang itu juga sudah diatur bagaimana jika kemudian ada pelaku usaha yang menimbun, menyebabkan harga menjadi mahal, dan kemudian teridentifikasi bahwa pengusaha atau pelaku usaha itu merugikan masyarakat, hukumannya sudah jelas, sudah diatur di dalam undang-undang itu. Makanya kemarin ketika kemudian harga menjadi mahal, masyarakat menjadi susah, dan kemudian kalau teridentifikasi ada mafia, kami berulang kali mengatakan, ambil saja tindakan, undang-undangnya sudah jelas bahwa si pelaku usaha dapat didenda maksimum 100 miliar dan hukuman 5 tahun penjara. Jadi sudah jelas ada pasal yang memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk itu. Dan ini kan akan memberikan efek jera terhadap ruang-ruang spekulasi yang terbuka, kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang nakal terhadap sektor pangan ini. Tapi sejauh ini Pak Herman melihat ada langkah-langkah ataupun juga keberanian dari pemerintah untuk menertibkan, katakanlah tanda kutip mafia-mafia impor tersebut. Ya, memang ini tergantung kepada peraturan menteri. Memang kami berharap segera menteri mengeluarkan peraturan menteri berkaitan dengan penyimpanan. Karena di dalam undang-undang mendelegasikan kepada peraturan menteri untuk bisa segera memberikan batasan berapa besar terhadap volume yang itu harus wajib dilaporkan kepada pemerintah sebagai stok yang disimpan oleh para pelaku untuk bisa mensuplai ataupun memberikan ketahanan pangan di kita. Karena ketahanan pangan itu kan bukan saja ada di Bulog stoknya, tetapi ada di masyarakat dan ada di pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini harus dibatasi. Kalau pemerintah sudah pasti, karena berapa besaran yang harus disiapkan sebagai stok nasional itu sudah pasti. Bahwa ada pembahasan, ada penganggaran, ada pengawasan dari DPR. Tetapi kan kita tidak pernah tahu berapa besar stok yang ada di masyarakat, stok yang ada di pelaku usaha. Nah, ini yang saya kira keseriusan pemerintah tentunya juga harus diwujudkan dengan tindakan, ya. Sampai saat ini memang belum terdengar lah ada yang tertangkap. Tapi saya kira dari spirit dan semangatnya ya kita memberikan apresiasi begitu, ya. Pak Herman, melihat dengan tadi Bapak bilang bahwa perlunya ada anggaran dan dukungan dari pemerintah. Tentu untuk menekan dan menolak impor, pasti pemerintah harus mendukung dengan cara memberikan kesejahteraan para petani dengan cara subsidi pupuk segala macam. Apakah itu sudah maksimal? Ya, saya kira kalau dari besaran ya, sekarang saja subsidi pupuk besarannya 28 triliun untuk kuantum 9,55 juta ton bervariasi jenis pupuk, tentunya yang diserahkan kepada masyarakat, plus penambahan 2 sekian triliun pada APBN perubahan. Ini cukup mampu untuk bisa memberikan stimulus kepada masyarakat agar masyarakat juga mempunyai keringanan di dalam usaha di bidang pertaniannya. Tinggal bagaimana ini, semua ini kemudian diramu dari berbagai sektoral, diramu oleh pengambil kebijakan supaya apa? Supaya impor yang selama ini menjadi persoalan politik maupun persoalan sektoral, tentunya ini harus kemudian dipatahkan. Kalau dari sisi ketersediaan anggaran, kemudian konsepsi dasar untuk tidak impor, saya kira cukup baik gitu, ya. Cuman kita memang harus membaca fakta dan realitas sosial, utamanya berkaitan dengan persoalan harga. Ya, ini di satu sisi nih Pak Herman, kita melihat kan pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat, dan kita juga bukan dituntut, artinya ada cita-cita ingin berdaulat di bidang pangan, tapi di sisi lain kita seringkali mendengar kisah-kisah ataupun juga cerita-cerita tentang mirisnya nasib petani. Ini bagaimana ini pemerintah harus menyikapi hal ini agar
pemenuhan kebutuhan pangan terpenuhi, tapi nasib petani pun Ya, juga apalagi terangkat. menjelang pasar bebas Betul. ASEAN ya. Jadi Betul. kalau kita dalami betul tentang mata rantai pangan pokok kita, utamanya beras, ini lebih dikuasai oleh para pedagang, para tengkulak. Ini menjadi fakta petani saat ini bahwa dikala panen harga gabah mereka sangat murah. Tetapi dikala paceklik, dikala tidak panen raya, harga berasnya cukup mahal. Padahal petani pun mengkonsumsi beras. Bahkan sekarang hampir 70% masyarakat petani juga adalah penerima raskin. Nah, sehingga saya kira Sangat kita juga menyedihkan memberikan ya. apresiasi ya kepada pemerintah. Terakhir akan menaikkan harga pokok produksi HPP beras, utamanya untuk para petani. Saya kira ini adalah satu strategi yang pas, dan sebetulnya kami di DPR inginnya mempergunakan harga dasar. Iya. Harga dasar itu kita tetapkan harga dasarnya berapa. Pada waktu harga di tingkat petani turun pada tingkat harga tertentu, pemerintah wajib untuk membeli, berapapun besarnya. Ya, ini mudah-mudahan menjadi concern dan juga perhatian pemerintah dan masyarakat. Mohon maaf Pak Herman, waktu kita cukup Baik. singkat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Baik. pemirsa TVRI. Terima Baik, kasih Pak. terima kasih. Ya.